Halo saudara, apa kabar nih? Baik ya? Baik, oke. Kita masih membahas tentang filsafat strukturalisme awal saudara. Dan yang kita bahas sekarang itu adalah tentang sesuatu yang sangat menarik nih. Apa yang menarik? Di sini adalah tentang sebuah kisah. Waduh, kisah nih. Kisah itu cerita ya. Kisah kejadian atau cerita atau sebuah uh, masa lalu yang dikisahkan ulang dalam suatu sejarah. Maka di sini dikatakan kisah dalam sejarah. Nah, kisah dalam sejarah berarti ini sebuah realitas faktual, ada sejarahnya ya. Dan di sini ada kisah dalam sejarah yang ditorehkan oleh penulisnya. Oh, ditorehkan oleh penulisnya. Tetapi penulisnya menolak versi eksistensialis sejarah itu sendiri. Nah, ini sebuah yang sangat menarik nih. Kisah sejarah diceritakan, tetapi penulisnya menolak keberadaan atau eksistensialis dari sejarah itu sendiri. Nah, jadi seolah-olah sepertinya sejarah yang dikisahkan itu sebetulnya tidak ada, tidak eksis. Apakah betul begitu? Ini sebuah pertanyaan sangat menarik ya. Nah, di sini diceritakan ya penulisnya ini sebagai filsuf dan sejarawan ilmu adalah kegiatannya adalah sebagai pejuang. Jadi sebagai filsuf dan sejarawan ilmu, kegiatannya itu sebagai pejuang yang suatu peranan yang menurutnya berdasar suatu ketegaran logis, ya, berdasar suatu logika yang tegar, logika masuk akal, yang kuat, yang tegar, yang tabah, ya, ditakdirkan untuk dijalaninya. Jadi dia sebagai filsuf dan sejarawan, dia menganggap dirinya adalah seorang pejuang dan dia ditakdirkan untuk menjalaninya. Oh, bukan hanya sekedar teori atau dia kecemplung atau secara tidak sengaja dia bergulat di bidang itu, tetapi memang dia ditakdirkan untuk menjalani. Dan dia dengan prinsip masuk akalnya, logis, hal itu dilakoninya. Wah. Keren banget ya ini saudara ya. Nah, bisa dikatakan menurutnya bahwa filsuf yang melihat ilmu sebagai suatu demonstrasi, sebagai struktur, dan sebagai suatu sejarah konsep yang ditemukan melalui perenungan telah tewas dalam tugas. Walalala. Filsuf yang melihat ilmu sebagai demonstrasi, sebagai struktur, dan sebagai suatu sejarah konsep, ya, ternyata tidak dapat menemukan itu semuanya dalam perenungan telah tewas dalam tugas. Jadi walaupun sudah mengalami semuanya, filsuf itu harus tetap selalu merenungkan supaya dia dapat menemukan struktur dan sebagai suatu sejarah konsep. Bila dia tidak dapat menemukan hal itu, ya itu berarti dia tewas dalam tugas, alias dia seorang pejuang gugur bunga, ya, tewas dalam tugas sebagai pahlawan. Wow. Filsuf yang melihat ilmu sebagai suatu demonstrasi, sebagai struktur, dan sebagai suatu sejarah
konsep yang tidak ditemukan melalui perenungan telah tewas dalam tugas. Dengan demikian, kematiannya bisa dilihat sebagai sebentuk demonstrasi. Wow, demo ya. Demonstran dong dia berarti ya. Yaitu sebagai gabungan unik antara kehidupan dan intelektualitas. Jadi tidak cukup hanya merenung-renung, tetapi juga harus bisa berjuang dalam kehidupan. Gabungan unik antara kehidupan dan intelektualitas. Tidak bisa hanya sekedar filsuf salon, tetapi tanpa berjuang. Hanya berdasarkan priori ya. Hanya dasar pikiran saja dan merasa benar. Itu kan banyak ya, belum mengalami sudah menganggap rendah yang lain atau tidak percaya. Nah, tetapi sudah mempunyai pendapat sendiri bahwa pendapatnya benar. Nah, hanya merenung-renung. Kalau pelukis ya pelukis salon, tidak pernah langsung terjun dalam perjuangan rakyat. Wah, tetapi dia bisa melukiskan, ya. Tapi bisa melukiskan. Kalau penulis ya menuliskan dalam karya-karyanya tentang bagaimana dulu rakyat berjuang seperti mengangkat bambu runcing, tapi dia tidak pernah berjuang sendiri. Ya itulah namanya penulis atau pelukis salon, hanya berdasar imajinasi atau pikirannya, tetapi tidak pernah berjuang. Itu tidak demikian dengan filsuf yang ini, bahwa hidup dalam sebagai filsuf itu merupakan suatu perjuangan. Dan hasil pemikirannya bukan hanya pemikiran semata, tetapi gabungan antara kehidupan yang dialaminya atau pengalaman real, pengalaman real, faktual, fakta yang dialami sendiri, dan intelektualitas. Nah, kehidupan filsuf ini menurut filsuf yang sudah kita kenal, itu Joost Kangelheim, tentang sejarah struktural, adalah menurut Joost Kangelheim, kehidupan filsuf ini merupakan suatu persiapan menuju kematian. Ada saja istilahnya persiapan menuju kematian, dan kematiannya merupakan persiapan menuju filsafat. Betul-betul permainan kata-kata atau namanya retorika dari para filsuf itu dasar-dasar ya. Dia menganggap kehidupan filsuf yang mempunyai pendapat seperti itu tadi merupakan suatu persiapan menuju kematian, dan kematiannya merupakan persiapan menuju filsafat. Siapakah filsuf itu? Ternyata dia adalah Jean Cavalier dengan karya pokoknya tentang logika dan teori ilmu. Logika dan teori ilmu. Ya, memang ini menurut sejarah ini tidak terlalu banyak mengubah lingkungan intelektual Prancis sesudah Perang Dunia Kedua, ya. Namun ia dan karyanya, itu Jean Cavalier, memungkinkan berlangsungnya transformasi pemikiran intelektual di Prancis. Gitu ya. Yang dihidupkan oleh Cavalier dan dibawanya ke dalam lingkungan intelektual adalah suatu gabungan unik dari kepahlawanan luar biasa. Ya, dia 2 kali mendapatkan anugerah kehormatan sebagai anumerta karena keberaniannya pada masa resistance, perjuangan melawan pendudukan Jerman. Energi dan kemampuan berpuisi di satu pihak, dengan kecemerlangan filosofis dan ketegaran luar biasa di pihak lain. Ucapan Cavalier yang terkenal adalah
pada akhir surah logik menyerukan dibentuknya suatu filsafat konsep yang bersifat non-humanis untuk menggantikan filsafat kesadaran yang bersifat fenomenologi, ya, menggantikan filsafat kesadaran dan fenomenologi. Filsafat kesadaran itu oleh Jean-Paul Sartre, dan fenomenologi harus dilihat dalam kaitannya dengan komitmen terhadap gerakan resistance pada saat pendudukan Jerman dan kematiannya di depan regu tembak Nazi pada tahun 1944. Bagi orang-orang seperti Josh Kangelheim, Kaveli menjadi bukti hidup bahwa seorang manusia aksi, a man of action, ternyata bisa bersifat strukturalis dalam orientasi filosofisnya. Oh, ternyata pejuang filsuf ini bergerak melawan penjajahan, dan pada saat dalam perjuangannya itu dia dapat memikirkan segala sesuatunya, bukan hanya dengan teori pemikiran, tapi dia berjuang sampai dia di depan regu tembak Jerman, dia tewas. Wah, luar biasa nih ya saudara ya. Ini sebuah kisah yang sangat panjang tentang filsafat yang tentu dapat ditemui pada banyak orang yang steril. Dia lebih banyak memikirkan daripada bertindak langsung, tetapi ternyata tidak demikian. Bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan intelektualitasnya dan menemukan jati diri intelektualitasnya, meskipun dia tidak seperti Immanuel Kant yang jarang keluar dari kotanya, tidak pernah keluar dari kotanya sepanjang hidupnya dan berpikir secara logis. Tapi ini ternyata seorang yang lain, dan dia adalah seorang pejuang. Dan dalam perjuangannya itu ternyata dia tetap dapat berpikir secara logis, intelektual. Nah, ini kira-kira impresi yang dapat kita ambil pada saat ini. Dan ini tentu dapat dipahami lebih dalam lagi di dalam channel kita yang mengusung semboyan Ayo Bedah Buku.